Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Ya, selamat pagi, siang atau sore ataupun malam bagi teman-teman yang menonton podcast kami. Kali ini kita akan berbincang terkait problematika penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Nah, sebelumnya kira-kira sobat ini sudah pernah tahu apa belum terkait pembelajaran berdiferensiasi? Jika belum, mari kita simak bersama-sama podcast kami ya. Di sini saya Syekha Vivi selaku penanya dalam podcast sudah ditemani oleh rekan saya yaitu Mutiara Sani dan narasumber kami Ibu Larasita Prastiwi selaku guru matematika dari SMP di Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya terima kasih Ibu Laras sudah berkenan untuk hadir di podcast kami. Mungkin langsung saja kami bertanya kepada Ibu terkait problematika pembelajaran berdiferensiasi di sekolah ya Bu. Sebelumnya menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa ya Bu? Nah, mungkin sebelum ini kan kita membahas pembelajaran diferensiasi ya. Mungkin teman-teman yang menonton di sini kan belum tahu pembelajaran diferensiasi seperti apa. Mungkin dari jenengan dulu mau memberikan informasi, ayo pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Menurut pemahaman dari jenengan. Baik Bu, sependek pengetahuan saya pembelajaran berdiferensiasi itu mengutamakan kebutuhan dari siswa. Jadi guru itu memahami kebutuhan dari individu siswa. Jadi kita tidak memperlakukan semuanya itu sama, tapi diperlakukan sesuai dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda seperti itu, Bu. Ya, itu memang salah satu pengertian dari pembelajaran diferensiasi ya. Pembelajaran diferensiasi ini muncul kan sewaktu muncul kurikulum merdeka ini kan ya. Nah, kurikulum merdeka muncul terus adanya pembelajaran diferensiasi. Memang benar yang seperti yang disampaikan tadi, pembelajaran diferensiasi itu tidak tidak memperlakukan siswanya sama gitu ya. Semua siswa tidak diperlakukan sama, melainkan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa. Gitu kan ya. Nah, tadi ini kita mau bahas apa? Problematika ya. Iya, Bu, Gimana? problematika dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya, Selama Ibu mengajar, Ibu pernah atau belum melakukan tindakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya, Bu? ini saya pernah, cuma yang namanya ini kan akan ada kelemahannya ya. Semuanya pasti ada positif dan negatifnya. Kalau yang diferensiasi ini memang kita menyesuaikan dengan kondisi siswa, minat siswa. Nah, tapi nanti kelemahannya kalau kita selalu menggunakan seperti ini, nanti kan kita kan materi itu kan banyak ya Mbak ya. Jadi kalau kita terus seperti ini nanti nggak akan terkejar ke materi. Jadi saya itu melakukan pembelajaran diferensiasi itu ya, ya saya lakukan tapi tidak selalu. Itu kan ya. Contohnya yang pernah saya lakukan kalau diferensiasi itu kan sesuai dengan minat siswa. Jadi siswa itu dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, ya kan ya? Ada kan ya? Pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar. Nah, ini Kak pasti ada tes diagnosis awal kan ya? Ada tes awal, tes gaya belajarnya. Siswa itu masuk mana? Masuk visual, masuk auditori kan gitu. Ada kinestetik atau yang kinestetik itu kan masuk masuk mana itu kan akan ada tes awal ke siswa. Kemudian setelah tes awal, ini kan prosesnya panjang, ya kan? Prosesnya panjang. Setelah dilakukan tes awal, didapatkan siswa A, B, C masuk yang gaya belajar visual, kan gitu kan? Nah, saya juga pernah melakukan itu. Jadi setelah saya lakukan tes, kemudian didapatkan anak yang visual, ada anak yang estetik, itu dikelompokkan masing-masing. Jadi di kelas itu ada 3 kelompok, kinestetik, visual, sama auditori ya. Yang kecenderungan bergerak kan itu. Yang suka bergerak, ada yang suka visual itu melihat tayangan saja, ada yang suka auditori itu yang suara kan gitu. Jadi kelompokkan sendiri-sendiri itu. Kalau di matematika pernah saya lakukan. Tapi kelemahannya yaitu memakan waktu yang lama. Karena
metode yang kita gunakan kan beda. Untuk anak yang kinestetik sama visual itu beda. Kita harus menyiapkan perangkat yang beda. Kita harus menyiapkan materinya sama. Cuma perangkatnya beda. Untuk yang visual kan berarti kita harus membuat video ya. Video atau tayangan-tayangan bergambar yang kita tayangkan di LCD misalkan ya. Itu. Kalau untuk yang kinestetik itu saya harus menyiapkan perangkatnya itu tempelan-tempelan itu enggak media pembelajaran banyak lah yang saya harus siapkan. Jadi sebenarnya bagus ini kalau diterapkan ke siswa. Memang benar-benar melayani siswa. Jadi siswa di kelas itu tidak akan merasa bosan karena mereka sesuai dengan minatnya. Minatnya suka di kinestetik, suka bergerak, ya mereka akan lebih semangat. Nah, saya kasih materi, cepet-cepetan maju ke depan menempelkan rumus-rumus itu, kan mereka bergerak kinestetik. Itu mereka senang. Jadi positifnya si anak itu memang benar-benar terlayani. Jadi materi itu didapatkan anak, pemahamannya lebih mudah bagi anak. Di kelas itu suasananya juga menyenangkan ya, tidak membosankan belajar matematika. Cuma kelemahannya yaitu, kelemahannya itu akan waktunya memakan waktu yang lama. Jadi satu materi, satu subbab itu waktunya sangat lama kalau pakai itu terus gitu. Jadi itu yang negatifnya seperti itu. Problemnya, masalahnya itu. Kalau yang dampak positifnya mesti banyak. Berarti untuk problematikanya sendiri itu kita harus meluangkan banyak waktu untuk menyiapkan media-media, kemudian pembelajarannya pun juga membutuhkan waktu yang lama. Ya. Kalau untuk dampak positifnya sendiri, berarti respon dari peserta didik itu mereka suka ya Bu, karena sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Ya, mereka suka. Kalau siswa ditanyakan, kalau dengan tahu siswa kalau ditanyakan lebih enak kayak gini, pasti mereka pilih iya. Maunya mereka setiap pembelajaran seperti itu. Tapi akhirnya kan gurunya yang kewalahan. Ya mau ganti subbab buat media lagi, buat perangkat lagi kan. Akhirnya ya kita yang keteteran itu negatifnya sih. Tapi kalau misalkan kita semampu kita bisa ya kita akan melakukan. Tapi kalau kita sudah tidak sanggup ya mungkin kembali ke yang awal. Oke Bu, saya penasaran Bu, untuk penerapannya pembelajaran berdiferensiasi tadi kan disesuaikan dengan karakteristik siswa. Misal kalau dia visual berarti menayangkan LCD dan lain-lain. Nah itu praktik pelaksanaannya itu bersamaan atau dibuat untuk pertemuan hari ini kita belajarnya menggunakan media berbasis apa itu ICT, jadi kayak ditampilkan di layar, lalu pertemuan keduanya nanti untuk yang siswa kinestetik dan lain sebagainya atau bersamaan ya Bu? Yang sepengalaman saya lakukan bersamaan Mbak. Jadi itu agak ricuhnya di situ. Saya nggak mungkin, misalkan hari ini saya hanya melakukan yang kinestetik. Ya, kalau saya hanya mengajarkan untuk anak yang gaya belajar kinestetik, terus bagaimana yang visual sama auditori? Saya apakan mereka? Kan nggak mungkin saya tinggal mereka. Itu kan kewajiban saya di kelas saya. Jadi akhirnya saya lakukan bersama-sama. Nah, karena bersama-sama itu akhirnya ruwet di dalam kelas itu pasti kalau dengan tahu kan ruwet. Yang satu kelompok satu harus lari ke sana kemari yang kinestetik, yang satu harus melihat perangkat media video pembelajaran misalkan gitu kan ya. Itu kan satu kelas, kelemahannya kan satu kelas di dalam satu ruangan. Saya menggunakan kelas lain kan saya nggak mungkin dibelah menjadi beberapa kelas kan. Jadinya kan hanya satu ruangan, 3 gaya belajar yaitu saya ngondisikan anak itu, anak yang kinestetik kan maunya bergerak kan lari-lari sambil teriak-teriak kan sih namanya anak kecil ya. Akhirnya ya itu kelemahannya akan mengganggu anak yang auditori, yang hanya dari suara. Mereka kan harus fokus sama suara ya. Jangan terganggu sama anak yang kinestetik tadi. Itu kelemahannya itu. Itu masuk problem juga sepertinya. Sepengalaman Ibu sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, jadi kesimpulannya untuk problematika terkait pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini, yang pertama yaitu kurang kondusifnya kelas karena banyak sekali
jenis-jenis tipe gaya belajar siswa. Nah, jadi mereka ada yang terganggu dengan siswa lain yang memiliki gaya belajar yang lainnya. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan perangkat ajar dan lain-lain. Tapi untuk dampak positifnya, siswa suka dengan penerapan pembelajaran ini karena disesuaikan dengan gaya belajar mereka sendiri. Oke. Ya. Dari saya cukup, Bu. Semua pertanyaannya sudah terjawab dengan jelas dan sangat baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton podcast kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.